Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Ripaldi Septiawan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen karir. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen karir, yaitu Bapak Adri Kartiandi SEMM. Lanjut ke perkenalan profil diri. Saya adalah mahasiswa program studi manajemen yang saat ini berada di semester 7. Latar belakang pendidikan di bidang manajemen memberikan saya pemahaman mengenai perencanaan usaha, pengelolaan keuangan, pemasaran, serta manajemen operasional. Pengetahuan tersebut menjadi dasar bagi saya untuk merencanakan dan menjalankan usaha secara mandiri. Nah, saya memiliki minat untuk berkarir sebagai pengusaha, khususnya di bidang usaha agribisnis. Minat ini didasari oleh meningkatnya kebutuhan pasar terhadap sektor pangan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Oke, lanjut ke analisis SWOT. Yang pertama itu strength atau kekuatan. Nah, saya memiliki latar belakang pendidikan manajemen, memahami dasar tentang teori agribisnis, terus teliti, disiplin, dan bertanggung jawab, serta mampu memanfaatkan media sosial untuk promosi dan memiliki pengalaman berbudidaya, khususnya berbudidaya ikan lele. Terus ada weakness atau kelemahan. Nah, kelemahan saya itu adalah pengalaman usaha masih terbatas, modal awal relatif terbatas, dan kurangnya lahan serta aset. Lanjut opportunities atau peluang. Nah, kebutuhan pangan yang terus meningkat, pemasaran digital memudahkan penjualan dan membuka lapangan pekerjaan. Nah, yang terakhir adalah threat atau ancaman, di mana ancaman kali ini adalah persaingan dalam pemasaran yang cukup tinggi, turunnya harga pasar, serta perubahan iklim cuaca yang menyebabkan wabah penyakit atau virus, dan regulasi pangan dan perizinan. Oke, lanjut kepada pembahasan tujuan karir. Nah, yang pertama tujuan karir jangka pendek 1-3 tahun. Yang pertama itu saya ingin berbudidaya lele. Tahun pertama bisa membangun fondasi usaha, tahun kedua optimalisasi dan ekspansi, terus tahun ketiga stabilisasi dan diversifikasi. Terus saya juga ingin penanaman cabai. Tahun pertama itu uji coba dan pembelajaran. Tahun kedua peningkatan produktivitas, serta tahun ketiga intensifikasi dan integrasi. Nah, untuk karir jangka panjang 5-10 tahun, saya ingin mempunyai peternakan sapi, di mana tahun ke-5 hingga ke-7 fase pembangunan dan pembelajaran, tahun ke-8 hingga ke-10 ekspansi dan optimalisasi. Serta saya itu ingin mempunyai peternakan ayam petelur, di mana tahun ke-6 hingga ke-8 membangun infrastruktur modern, tahun ke-9 hingga ke-10 skala besar dan integrasi vertikal. Jadi rekan-rekan, alasan pemilihan tujuan karir itu yang pertama itu saya itu berdasarkan minat pribadi. Ketertarikan pada bidang agribisnis berawal dari pengamatan bahwa sektor ini merupakan tulang punggung perekonomian yang akan selalu dibutuhkan oleh manusia, teman-teman. Dan juga berdasarkan nilai dan prinsip hidup. Nilai berkelanjutan dan tanggung jawab terhadap lingkungan menjadi fondasi dalam memilih karir di bidang agribisnis. Praktik pertanian dan peternakan yang ramah lingkungan, penggunaan pupuk organik, minimalisasi limbah, dan integrasi sistem produksi adalah manifestasi dari nilai-nilai tersebut, teman-teman. Serta berdasarkan analisis peluang pasar. Jadi analisis pasar menunjukkan bahwa keempat komoditas yang dipilih memiliki prospek cerah. Nah, untuk strategi pengembangan karir, nah di sini ada strategi peningkatan kompetensi, ada pelatihan dan kursus seperti pelatihan teknis budidaya dan pelatihan manajemen bisnis. Terus ada juga sertifikasi profesional seperti sertifikasi budidaya dan peternakan serta sertifikasi bisnis dan manajemen. Nah, yang terakhir pendidikan lanjutan seperti program diploma atau sarjana dan short course dan workshop spesifik. Nah, ada juga strategi pengembangan jejaring atau networking. Di sini kita bisa bergabung dengan asosiasi dan komunitas, teman-teman. Ada asosiasi profesi, terus komunitas petani dan peternak lokal. Terus kita bisa membangun relasi dengan stakeholder kunci seperti kemitraan dengan supplier dan distributor, kolaborasi dengan institusi penelitian dan perguruan tinggi, serta networking dengan pemerintah dan lembaga keuangan, teman-teman.
Nah, kita juga harus bisa memanfaatkan platform digital seperti media sosial dan forum online. Kita itu aktif di media sosial kayak Facebook Group, WhatsApp Group, atau Telegram Group yang fokus pada agribisnis. Terus kita juga harus bisa memanfaatkan teknologi dan peluang organisasi. Nah, di sini ada adopsi teknologi modern. Kita bisa mengadopsi teknologi budidaya dan peternakan, teknologi informasi untuk manajemen bisnis. Terus karir platform dan business development yang mencakup platform pendanaan dan inkubator bisnis serta karir center dan job portal agribisnis. Nah, selanjutnya untuk indikator keberhasilan karir di sini ada reward atau penghasilan dan benefit. Nah, saya itu menargetkan penghasilan bertahap. Jadi, tahun 1 sampai 3 fase budidaya lele dan cabai, target penghasilan bersih pada tahun pertama adalah mencapai Rp 10 sampai 15 juta per bulan dari kombinasi budidaya lele dan penanaman cabai. Ada juga benefit non finansial seperti aset dan kepemilikan, fleksibilitas waktu dan kehidupan, serta legasi dan warisan. Untuk kepuasan kerja, di sini ada otonomi dan kebebasan, di mana kebebasan mengambil keputusan seperti pemilik usaha memiliki kebebasan penuh dalam menentukan arah bisnis, memilih strategi, dan membuat keputusan operasional tanpa harus mengganggu. Terus pencapaian dan prestasi, kita bisa melihat hasil nyata. Terus pengakuan dari komunitas, seperti kita itu mendapatkan pengakuan sebagai pengusaha agribisnis yang sukses, menjadi narasumber di pelatihan, atau dijadikan contoh oleh petani dan peternak lain, memberikan kepuasan sosial. Terus makna dan kontribusi di sini dampak sosial, kita bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, memberikan pelatihan gratis bagi petani pemula, atau membantu meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal, seperti memberikan makna yang lebih dalam dari sekedar profit. Kita juga bisa berkontribusi pada ketahanan pangan dalam menyediakan pangan berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat, memberikan rasa fulfillment bahwa pekerjaan yang dilakukan memiliki dampak positif yang lebih luas. Untuk yang terakhir itu kemajuan dan mobilitas karir. Di sini ada pertumbuhan skala bisnis, ekspansi horizontal. Indikator kemajuan karir adalah perluasan usaha ke berbagai komunitas. Dan ada juga integritas vertikal, kemajuan dari hanya produsen primer menjadi perusahaan yang terintegrasi secara vertikal, mengelola seluruh value chain dari hulu ke hilir, misalnya memiliki unit pembenihan sendiri, unit pengolahan pakan, unit processing, hingga distribusi dan retail. Terus untuk transformasi status, kita bisa merubah status kita dari petani atau peternak menjadi entrepreneur. Terus dari owner atau operator menjadi strategic leader. Nah, untuk pengakuan industri dan sosial, di sini ada award dan sertifikasi. Terus posisi di organisasi dan komunitas, kita bisa menjadi pengurus atau bahkan ketua asosiasi. Untuk pembahasan terakhir teman-teman, di sini ada action plan dan timeline. Nah, teman-teman bisa melihat dari tabel yang saya sajikan di layar. Nah, dari data yang saya tampilkan di layar, teman-teman, kalian bisa melihat timeline pelaksanaan tabel dalam usaha agribisnis ini. Jadi cukup sekian teman-teman presentasi dari saya. Semoga bermanfaat ya. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.